Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang mendengar APMD di mana saja Anda berada. Ya, balik lagi barengan Rina dan juga Aai Bonamana di program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa ya Rina ya. Iya, dan ini spesial dari yang spesial ya. Paling spesial ya. Iya, paling spesial. Ada siapa nih? Oke, ada Kak Ayu Aulia Anissa, AMD KEP ya. Beliau ini adalah manajer di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Harapan Bunda, Kabupaten Lampung Tengah. Oke, tentunya dengan tema kita siang hari ini yaitu mengenal lebih dekat ya IGD atau instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Mudah-mudahan pendengar APMD ataupun masyarakat di Lampung Tengah tidak takut lagi untuk rumah sakit bener. ya. Karena kalau sudah mendengar kata IGD, UGD itu sudah horor. Betul banget. Yang terlintas pasti di pikiran itu adalah sistem kritis ya, kritis sistem penyelamatan untuk mereka yang tengah mengalami kritis. Oke, tapi kita sapa dulu kali ya narasumber kita. Oke deh. Selamat siang Kak Ayu Aulia. Selamat siang. Oke ya, punya radio ya. Yang merupakan manajer IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sudah divaksin dong? Sudah dong. Udah dong. Garda terdepan udah. Jadi pasti aman ya, sudah aman. Oke deh. Kalau ngomongin soal Rumah Sakit Harapan Bunda kan pasti ada IGD dong ya. Tapi mungkin masyarakat Lampung Tengah belum terlalu paham seperti apa sih IGD itu. Mungkin Kak Ayu bisa sedikit menjelaskan. Oke, terima kasih. Jadi apa sih pengertian IGD? Jadi IGD itu ialah instalasi emergensi atau bahasa Indonesianya instalasi gawat darurat. Ialah salah satu bagian dalam sebuah rumah sakit ya, yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit atau cedera, gitu, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Jadi di IGD itu terdapat dokter jaga dan terdapat perawat yang standby 24 jam. Oke. Oke, jadi 24 jam siap ready ya. Ready, jadi 7 hari 24 jam. Iya, nggak ada liburnya berarti. Nggak ada libur di IGD. Oke deh, luar biasa sekali untuk Kak Ayu dan rekan-rekan ya. Oke, ada apa saja nih Kak di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda? Oke, kalau untuk di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda, kita pelayanannya buka 24 jam ya, seperti yang tadi, dengan dokter dan perawat yang selalu standby. Oke. Gitu, jadi untuk pasien-pasien yang datang ke IGD Rumah Sakit Harapan Bunda nggak usah takut nih. Betul. Nanti nggak ada dokter. Nah, kalau IGD kami selalu standby untuk dokter dan perawat jaganya. Ya, jadi mau datang pagi, siang atau malam kita selalu stay di IGD gitu. Jadi kalau untuk di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda ini melayani semua pasien ya. Oke. Baik pasien anak-anak sampai pun pasien dewasa. Dan kami di sini melayani kasus pasien kebidanan juga. Oke. Ya, jadi kita terintegrasi dengan layanan kebidanan atau yang disebut dengan ponek. Oke. Gitu. Jadi kalau di IGD RSHB itu sudah ada poneknya. Jadi kegawatan emergensi pada kebidanan itu sudah ada. Untuk dokter spesialis kandungannya sendiri, untuk dokter Bayu Maulana spesialis kandungannya. Gitu. Jadi kita standby dan selalu siap jika ada kegawatan pada kehamilan juga di IGD RSHB. Oke, standby every day every time ya. Yes. 24 jam selama 7 hari ya. Iya. Mau pagi, siang, sore tentu ada yang menangani ya. Iya, benar. Oke. Tapi kalau pasien udah datang nih, seperti apa pelayanan IGD di Rumah Sakit Harapan Bunda? Kalau untuk sistem pelayanan sendiri, di sini kami berkomitmen untuk melayani pasien-pasien ya. Jadi semua pasien yang datang kita layani sesuai dengan moto kita, ramah dan peduli. Ramah dan peduli ya. Oke. Jadi kami menerima pasien bukan hanya pasien jaminan BPJS saja, tapi jaminan kesehatan lainnya kita pun tetap melayani. Oke. Gitu. Jadi dari sisi pelayanan IGD sendiri kami tidak ada kan, kami pasien BPJS, kami pasien umum, tidak ada membeda-bedakan. Betul. Di IGD RSHB tentunya. Dan jaminan apa? Karena kalau pelayanan di IGD kita hanya fokusnya ke pasiennya gitu. Oke, betul. Jadi kegawatannya kita tanganin kegawatannya dulu gitu. Kalau masuk ke IGD Rumah Sakit Harapan Bunda, jadi nggak usah takut nggak bawa uang ke IGD RSHB. Oke, itu yang penting ya. Kadang-kadang kan udah masuk administrasi harus diurus ini dan itu, tapi yang penting dilayanin dulu ya. Dilayani dulu. Oke, dan itu bisa umum ya, BPJS, asuransi juga. Oke.
Oke deh, untuk Rina penasaran sama yang Ponek tadi Kak. Itu bisa dijelaskan singkat nggak sih pelayanan Ponek seperti apa yang terkoneksi langsung dengan IGD Rumah Sakit Harapan Bunda? Oke, jadi pelayanan Ponek itu kita terintegrasi, artinya terintegrasi. Jadi ada bidan dan perawat serta dokter jaga serta dokter spesialisnya. Oke. Jadi ketika ada kegawatan dengan kasus kebidanan, maka kita lakukan manajemen triase dan Ponek. Jadi yang menangani di situ bukan hanya bidan, tapi disertai dengan perawatnya, dengan bidannya, dengan dokter jaga sampai dengan dokter spesialisnya. Spesialis juga ada ya. Jadi kolaborasi antara perawat dan bidan serta dokter spesialis gitu. Wow. Kolaborasi yang hebat ya. Untuk pasien sendiri kira-kira ada tipe pasien seperti apa yang itu masuk kategori rujukan nggak sih Kak? Yang memang dari bidan bermasalah nih pasien baru dioper ke IGD kayak gitu, dia termasuk pasien rujukan nggak sih? Kalau untuk pasien rujukan sendiri juga kita menerima semua rujukan ya, baik dia jadi rujukan kita ada yang via telepon ataupun dari bidan juga kayak kasus-kasus kebidanan juga. Betul. Terus untuk rujukan kita bisa via Sisrut, itu kita selalu stay untuk menerima juga. Jadi ada juga yang pasien-pasien dari kebidanan yang merujuk ke tempat kita lumayan banyak. Oke. Sip ya. Tapi Kak, kalau udah masuk di IGD nih, itu yang ditangani pasien yang datang terlebih dahulu atau yang gawat terlebih dahulu nih? Gitu. Jadi kalau di IGD itu semua kita layani pastinya ya. Semua kita layani, tapi kita di IGD ada namanya sistem triase. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman Rapemda ini ya, atau pendengar Rapemda pernah mendengar garis atau pernah melihat mungkin masuk ke IGD garis warna-warni ini. Ada merah, kuning, hijau ya, mirip kayak lampu bangjo kalau orang Jawa. Iya, gitu. Jadi itu penanda kita. Jadi menentukan triase atau kegawatan. Jadi kita bisa fokus ke pasien yang mana yang kita harus tanganin duluan. Jadi kalau untuk berdasarkan triase ada 3 ya, ada triase merah atau gawat darurat, ada triase kuning gawat tidak darurat, dan triase hijau tidak gawat dan tidak darurat. Oke. Nah, tapi ada satu lagi nih, kalau di IGD kita ada namanya triase hitam atau pasien yang sudah meninggal datang ke IGD dan atau gagal resusitasi atau CPR. Oke. Jadi itulah ya yang ada di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda, adanya triase yang dibagi-bagi warnanya ya. Iya, ada hijau, ada merah, kemudian ada kuning, Oke. Kuning dan hitam. Ya. Ada hitam ya. Karena tertarik sama yang garis hitam itu kan sudah kondisi dalam keadaan meninggal dunia. Itu dibawa ke IGD untuk memperjelas bahwasannya berapa lama sudah meninggal atau gimana? Jadi kalau untuk pasien-pasien yang dengan triase hitam atau yang datang ke IGD, maka kita tetap lakukan screening dahulu ya, karena kita sekarang lagi pandemi, tapi kita screening cepat ya, namanya pasien emergensi, dan kita triase di situ. Jadi kita di situ ngelihat kesadarannya gitu. Kalau dan setelah itu kita masukkan ke triase. Kalau emang dia sudah ada tanda-tanda kematian, maka kita bisa antarkan dia langsung ke triase hitam. Tapi ketika pasien itu masih dengan penurunan kesadaran dan ada nadi, maka kita triase merah. Dan apabila resusitasi atau pijat jantung gagal, maka kita kembalikan ke triase hitam. Gitu, atau bahasa itunya DOA, pasien DOA, death of. Oke, menarik sekali ya. Tentunya setelah ini mungkin kita juga bakal tanya-tanya seperti apa sih tahapan-tahapan untuk bisa masuk di IGD. Apakah ada tahapan apa bisa langsung masuk aja ya? Tapi setelah lagu berikut ini. Oke. Jangan kemana-mana, so stay tune di 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Stay cool 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Ya, pendengar Rapemda dimanapun Anda berada, masih di perjalanan bincang sehat bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan narasumber kita yang sangat spesial di hari ini ada Kak Ayu Aulia Anissa. Beliau ini adalah manajer di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, tentunya dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat ya IGD di Rumah Sakit Harapan Bunda. Benar, karena tak kenal maka tak sayang. Betul ya. banget ya. Jadi memang harus tahu dulu seperti apa supaya masyarakat Lampung Tengah ini nggak takut lagi mau ke sana. Bener,
nggak takut karena memang pelayanannya yang mengerikan mungkin. Atau ada juga yang dibaliknya harus ada finansialnya. Kan itu yang ditakuti oleh masyarakat. Oke, dan pasti sesuai moto Rumah Sakit Harapan Bunda adalah ramah dan peduli. Iya. Bener ya. Ramah dan peduli. Tapi memang iya karena kebetulan Rina salah satu pasien di RSHB memang 2 jempol. Bukan mau ngebagusin nih, tapi memang iya. Ini testimoni ya. Iya, langsung ini Padi nih pengalaman pribadi. Tapi ngomongin soal IGD lagi nih Rina ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di triase ini ada beberapa warna ya. Yang termasuk kategorinya ada warna merah, hijau, kuning dan hitam ya. Mungkin dari Kak Ayu selaku manajer IGD ini bisa sedikit menjelaskan ke masyarakat sebenarnya dari warna-warna ini nih apa sih bedanya gitu, kategorinya apa, fungsinya apa gitu. Oke, jadi untuk triase nih ya, yang tadi sebelumnya kita sudah sempat singgung nih. Betul. Mungkin ya. Untuk triase itu kita pernah lihat garis berwarna hijau. Oke. Garis berwarna hijau itu ialah tingkat kegawatan yang paling rendah. Nah, contohnya tidak gawat dan tidak darurat. Gawat tidak darurat. Iya. Jadi pasien yang datang misalnya dengan keluhan batuk, pilek atau keluhan ringan lainnya seperti gatal-gatal itu juga bisa masuk disebut dengan garis triase hijau. Oke. Gitu. Terus ada lagi garis kuning ya, triase kuning diperuntukkan bagi pasien-pasien yang tingkat kegawatannya menengah bahasanya ya, atau gawat tidak darurat. Oke. Gitu ya, pasien datang dengan keluhan lemas misalnya atau mual disertai muntah, atau pasien-pasien dengan trauma ya karena kita sebelahan nih sama tol nih ya itu. Betul. Terus tuh pasien dengan patah tulang atau keluhan nyeri lainnya ya, misalnya nyeri kepala atau nyeri perut gitu. Terus ada lagi nih Kak, warna merah garisnya ya disebut atau kita sebut area resusitasi. Ialah area resusitasi ialah tingkat kegawatan paling tinggi Kak. Gitu. Jadi misalnya pasien-pasien yang datang dengan serangan jantung atau pasien yang datang dengan sesak berat nih, maka kita penanganannya segera ya. Atau bisa juga dengan pasien yang datang dengan henti jantung juga ada. Dikatakan kritis ya? Ya dikatakan kritis itu. Penanganan kita di triase merah atau P1 itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang gitu ya untuk resusitasi. Ya, ada oksigen dan kit atau troli emergency ya dengan defibrilator. Jadi kita sudah standby dekat situ. Sudah standby alat-alatnya sudah standby di IGD tersebut. Terus ada lagi garis yang berwarna hitam ya, atau yang tadi sempat Mbak Rina tanya kan ya. Garis berwarna hitam ialah pasien yang datang ke IGD itu bisa dibilang sudah meninggal, atau pasien yang gagal resusitasi ya, pasien yang sudah sempat masuk ke triase merah namun kita sudah lakukan resusitasi namun gagal, itu kita tempatkan ke triase hitam. Gitu. Jadi yang sudah meninggal ya. Di triase gitu. hitam. Jadi nggak usah takut nih sampai IGD nanti saya ditanganin nggak ya, segera nggak gitu ya, karena kita sudah punya timnya sendiri untuk triase. Oh, jadi setiap warna itu ada tim masing-masing. Ada tim masing-masing. Ada perawat triase merah, perawat triase kuning, serta perawat triase hijau. Ini bagus banget ya. Jadi kan kita nggak perlu ragu nih ada berapa sih tenaga medisnya, jadi takutnya nggak tunggu-tungguan juga gitu. Kak Ayu, saat ini kan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Betul. Nah, untuk di IGD sendiri pelayanan pasien yang ditangani oleh pihak IGD apabila ada screening COVID seperti apa sistemnya? Oh gitu, untuk terkait screening di IGD gitu ya Kak ya. Jadi kalau di IGD RSHB kita memang ada screening dahulu ya. Jadi ada seperti yang tadi sempat disampaikan gitu. Betul. Ya. Jadi kita lakukan screening COVID ya, atau semua pasien yang masuk ke rumah sakit kita lakukan screening ya. Kita lakukan protokol kesehatan ya. Gitu. Jadi kita screening di depan IGD. Jadi kita tanyakan keluhannya dan ada form screeningnya kita gitu. Namun kita tidak kita tidak kaku gitu ya dalam screening. Jadi kita tetap melihat kegawatannya yang saya bilang tadi. Jadi ada kalau memang kondisinya emergensi atau gawat darurat, kita lakukan screening dengan cepat. Cepat ya. Jadi jangan gak usah takut nih sampai rumah sakit nanti di screening lama, kita nggak bisa masuk cepet, nggak bisa ditanganin gitu kan. Rata-rata pemikirannya begitu. Tapi kalau di IGD RSHB kita lakukan penanganan atau screeningnya secara cepat ketika pasien itu masuk ke gawatannya emergensi.
Jadi ini informasi juga buat masyarakat bahwa sekarang screening COVID itu memang sudah harus dan memang Diwajibkan. langkahnya dipenuhi ya. Iya, masuk bagian langkah. Jadi jangan takut untuk tidak dilayani karena screening itu juga sudah termasuk pelayanan Iya, kan ya, karena Kak? screening itu bagian dari pelayanan di IGD. Oke. Kayu mau tanya juga nih, untuk tahapan masuk ke IGD nih, perlu ada tahapan apa aja? Apakah harus ke pemberkasan dulu atau kita langsung aja nih nemuin petugasnya gitu? Oke gitu. Jadi kalau ke IGD RSAB nggak usah bingung nih, saya nggak bawa rujukan gitu ya, atau betul. saya nggak bawa KTP misalnya ya. Jadi kalau di IGD RSAB kita lakukan screening, terus triase, maka kita langsung segera lakukan penanganan berdasarkan triase tadi yang saya bilang. Betul. Jadi ketika sampai ke IGD nggak perlu sibuk nih, bingung nggak bawa rujukan gitu ya. Kalau di IGD kita lakukan penanganan pelayanan ke pasiennya. Jadi urusan pemberkasan bisa nanti Dulu ya. dan nanti dulu, yang penting kita tangani dulu nih segera pasiennya. Betul. Yang penting keselamatan pasien Iya, ya terlebih keselamatan dahulu ya. pasiennya, karena dan juga di IGD kita mengikuti sasaran keselamatan pasien gitu. Jadi sudah jadi tepat penanganan, cepat juga dalam pelayanan. Oke, cepat tanggap ya. Iya, cepat Jadi masyarakat, jadi kalau emang sekiranya di rumah ada saudara yang memang sudah harus dibawa ke rumah sakit nih, jangan sampai terburu-buru hanya karena tidak membawa berkas ya. Tapi yang penting dibawa dulu untuk mendapatkan pelayanan dari IGD Rumah Sakit Harapan Iya, Bunda. benar banget Kak. Oke deh, Kak. Untuk syarat-syaratnya sendiri, apabila si pasien masuk nih ke IGD, kira-kira syarat-syarat apa yang harus dipenuhi? Syaratnya nggak ada sih Kak. Yang penting kita datang kalau memang kondisi keluarga atau memang ada yang sakit ya, kita bisa langsung datang ke IGD RSHB ya. Nanti kita lakukan screening dan langsung kita lakukan triase dan penanganan. Jadi tidak ada pemberkasan yang harus disiapkan, itu tidak ada. Oke. Gitu ya. Tapi mungkin nanti untuk pemberkasan lainnya bisa menyusul gitu ya. Bukan berarti kita tidak pemberkasan, bukan, tapi pemberkasan itu bisa nomor 2 gitu. Yang penting kita tanganin dulu nih kegawatannya. Oke. Jadi pelayanan pertama terhadap pasien. Pelayanan kita terhadap pasien kalau di IGD. Oke Kak, ngomongin pemberkasan kan, walaupun pemberkasan itu di nomor 2, tapi kan tetap harus dilengkapi dong. Nah, apa aja yang harus dilengkapi oleh keluarga pasien nih untuk memberikan dokumen pemberkasannya ke Rumah Sakit Harapan Bunda? Oh gitu, kalau misalnya pasien dengan BPJS ya perlu KTP, melihatkan KTP dan kartu BPJS-nya saja sih Kak. Oke, Gitu. jadi nggak perlu ada kakak dong ya? Kalau untuk kakak biasanya menyusul gitu. Jadi yang penting ada KTP-nya dulu atau BPJS-nya gitu. Nanti biasanya kalaupun ada berkas yang kurang, nanti pendaftaran kami yang hubungi keluarga. Oke. Gitu. Jadi bukannya keluarga yang harus diburu-buru nih, harus hari ini selesai gitu kan, enggak kan? Karena kan dalam pelayanan kan kita ada masa perawatannya lumayan, nggak harus hari itu selesai juga. Betul. Gitu. Oke, Kak, untuk sistem pelayanan yang pasiennya tidak satu, seperti pasien kecelakaan, keracunan massal, atau korban siap. bencana, nah itu seperti apa, Pak? Oke, kalau kayak gitu ada juga nih namanya, kalau tadi kan ada triase merah, kuning, hijau ya, sampai hitam. Kalau itu ada namanya juga triase bencana gitu ya. Jadi perawat kami sudah dilatih ya, perawat, petugas medis, dokter termasuk itu sudah dilatih untuk triase bencana. Jadi ketika ada kecelakaan ya, misalnya kecelakaan massal ataupun ada wabah yang lumayan tinggi dengan kapasitas orang yang banyak, maka kita lakukan triase bencana, pelabelan triase gitu. Jadi kita bagi triase hijau ada timnya, triase kuning ada timnya, triase merah ada timnya gitu. Makanya di setiap tim mulai dari sekarang kita sudah bagi gitu. Jadi biar ketika ada kecelakaan kita kan tidak menutup kemungkinan ya kayak karena kita sebelahan sama tol nih. Benar ya, namanya kecelakaan itu kita tidak bisa memprediksi gitu. Makanya kita sudah terlatih untuk triase bencana. Gitu. Jadi sudah terlatih ya, sudah siap tanggap nih kalau ada bencana datang, baik itu dari kecelakaan ataupun mungkin dari bencana itu sudah sangat siap sekali nih IGD Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, ini keren sekali. Keren sekali. Jadi hilangkan pikiran-pikiran atau paradigma mengerikan tentang IGD. Karena sebenarnya IGD ada nih salah satu unit yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang ya. Betul banget. Oke deh, kita bakal lanjut ke sesi ketiga tentunya setelah lagu berikut ini. Mendengar apa Pemda ya, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke.
di Lampung Tengah dan masih di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke ya, tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa. Benar banget, ada kakak manajer instalasi gawat darurat Rumah Sakit Harapan Bunda. Ada Kak Ayu Aulia Anissa. Oke, tentu dengan tema kita tadi ya sudah mengenal lebih dekat sekali nih IGD di Harapan Bunda ya. Jadi mendengar Pemda diharapkan nggak boleh takut lagi, nggak boleh berpikir negatif lagi tentang pelayanan IGD. Betul, apalagi tentang pemberkasan dan finansial itu mungkin nomor 2 karena Rumah Sakit Harapan Bunda ini mengedepankan atau menomorsatukan pelayanan terlebih dahulu. Pelayanan. Oke, nah karena kita sudah di sesi terakhir ya Kak Ayu ya, mungkin Kak Ayu bisa memberikan informasi tentang misalnya ada keluhan atau pertanyaan nih dari masyarakat ya untuk ke IGD Rumah Sakit Harapan Bunda, mungkin ada hotline-nya atau call center dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, siap. Jadi untuk kakak-kakak ya, jadi kalau misalnya nih pengen tanya nih atau ada yang ingin merujuk nih ya, kita punya hotline IGD gitu ya. Di nomor di nomor 0823 0823 Oke. 8928 8928 31 36. Oke, kita ulang sekali lagi ya pendengar Pemda. Untuk yang mau mungkin ada keluhan ataupun menanyakan sebuah informasi di IGD Harapan Bunda bisa ke nomor 0823 8928 3166. Iya, benar. Nah, tentu pasti bakal dibalas cepat ya. Oke, siap. GC ya, balas cepat ya. GC dong. Iya, benar. Oke Kak, selain hotline-nya atau call center-nya, apakah ada aplikasi yang bisa dikunjungi untuk pasien instalasi gawat darurat? Kalau untuk aplikasinya sih, misalnya kalau perujuk nih ya, terutama kalau perujuk mau ngerujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda, ada kita namanya sistem Sisrut yang kita juga sama hotline-nya untuk segera dibalas gitu. Sisrutnya Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke deh Kak Ayu, karena waktu kita sangat terbatas di kesempatan kali ini, pesan-pesan Kak untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan sekitarnya. Pesan-pesannya untuk ke rumah sakit jangan takut lagi ya, terutama ke IGD RSHB. Nggak usah takut atau risau nih nanti kita ditanganin cepat atau tidak, pastinya cepat dan tepat ya. Gitu, jadi nggak usah ragu, kita tidak membeda-bedakan ya, terutama semua pasien harus kita layani. Oke, betul sekali ya. Iya, jadi gak ada lagi istilah takut deh ya, kan kita tadi sudah mengenal sistem triase, jadi kita penanganannya juga sudah sesuai dengan kegawatan gitu. Oke, dan juga tentunya tenaga kesehatannya juga profesional ya. Jadi untuk Anda pasien BPJS jangan sanksi di awal, karena semuanya dilayani baik asuransi, BPJS dan umum ya. Oke. Nah, kalau kita dengar tadi kan Kak Ayu sudah menyebutkan bahwa moto dari Rumah Sakit Harapan Bunda adalah ramah dan peduli. Untuk dari IGD sendiri, sisi mana nih ramah dan pedulinya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi kalau sisi ramah dan peduli, kita komitmen ya. Jadi petugas IGD atau perawat, dokter, kita komitmen untuk ramah dan peduli terhadap semua pasien ataupun pelanggan, baik itu keluarga pasien juga termasuk pelanggan kami. Gitu, jadi memberikan kepuasan terutama kepada pelanggan gitu. Jadi kalau ramah dan peduli itu kan perawat kami insya Allah semuanya ramah dan peduli, dokter kami juga ramah dan peduli. Jadi kita ada pasien atau keluarga pasien datang ke situ tuh udah kita anggap kayak keluarga kita gitu. Jadi kan tuh, jadi kalau kita menganggap pasien adalah keluarga, artinya kan kita kan memikirkan pelayanan di keluarga kita itu sendiri. Iya, betul. Oke, pamungkas, harapan Kak Ayu ke depan. Harapannya ke depannya IGD RSHB bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua masyarakat di Lampung Tengah, atau mungkin kita kan pusat rujukan ya. Jadi kita memberikan pelayanan yang terbaik di Lampung ya. Gitu. Oke ya. Terima kasih untuk Kak Ayu sudah memberikan informasinya ya. Iya, sudah mengenalkan kita dan menjelaskan kita tentang instalasi gawat darurat ya. Betul sekali ya, mudah-mudahan Rumah Sakit Harapan Bunda juga kedepannya bisa semakin baik lagi, semakin maju lagi, tentunya menjadi rumah sakit yang menjadi prioritas untuk masyarakat Lampung. Benar banget. Oke, terima kasih Kak Ayu sudah hadir di sini. Tentunya kita ketemu di minggu depan ya dengan topik yang lebih menarik lagi dan narasumber yang lebih luar biasa lagi. Oke, di Pancar Luas
menugaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Komplek Pemprov Sida Bandar Jaya. Saya Aibona Mana. Dan saya Rina Permatasari yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.